Hasilnya apa? Nggak apa-apa, nggak seberapa. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga keberkahan, keselamatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Untuk Anda juga yang ada di ujung barat sampai ujung timur Indonesia, bahkan luar negeri. Di bulan puasa ini, di samping kita disibukkan dengan opini-opini demo, ada lagi ya Pak, Palestina. Dari dulu memang sudah seperti itu. Mau apa lagi gitu loh. Ini ada postingannya dari Fahri Hamzah. Akunnya Fahri Hamzah 2024. Masa sih negara besar kayak Indonesia nggak bisa berbuat apa-apa bagi orang yang ditindas di Palestina? Padahal Bung Karno sudah janji sama mereka bahwa kemerdekaan Palestina dan keselamatan Palestina adalah hutang bangsa Indonesia yang harus dibayar. Ini ada lagi nih balasan dari beberapa orang ke akunnya Fahri Hamzah. Rujak cingur. Bagus, mumpung lagi ada angin segar. Timpakan semua kesalahan ke pemerintah. Oh ya, perang Rusia dan Ukraina juga karena pemerintah diam saja ya. Sri Lanka bangkrut karena pemerintah nggak bantu ya. Ada lagi nih dari Mas Said. Loh, bukannya ente dari dulu yang punya kapasitas untuk bertindak dengan jabatan mentereng di DPR, tapi tidak dapat berbuat apa-apa, yang keluar cuman omong kosong, sibuk nyinyir doang. Ini orang-orang yang mengomentari tweetnya Fahri Hamzah. Ini dari akun Dorong Dong. Masing-masing sudah punya tugas. Lantas Bapak sendiri apa ada inisiatif dan tergerak hatinya mau melanjutkan cita-cita Bung Karno? Ini ada lagi dari Fat Hope Love. Bro, negara-negara tetangga sesama Arab nggak mau bantu karena Hamas pakai duit bantuan untuk sewa jet pribadi. LV mungkin ini Louis Vuitton lah, Hermes, dan semua jenis foya-foya tingkat dewa. Tapi rakyat Palestina tetap menderita. Sebutkan berapa nilai bantuan internasional dan sebutkan apa saja yang telah dibangun Hamas. Ada lagi nih, pakai masker loh. Berarti negara kita sudah mantap ya bro. Tapi kenapa dibilang rakyat susah, utang makin banyak dan lain-lain? Berarti mereka bohong ya bro. Ya udah yuk bantu Palestina. Toh kita udah sejahtera dan maju. Kalau di Twitter itu, kalau hal-hal yang sepertinya memancing orang komentar itu banyak yang kata-kata bisa dibilang apa ya, ketus atau tajam, itu banyak. Ini ada lagi dari Bungandaru. Lah Soekarno kini diolok-olok jal piye nek arep belo. Memang ada, bisa dibilang apa ya, ada beberapa oknum, bisa dibilang nggak oknum lah ini, mungkin kelompok yang sangat tidak suka dengan bau-baunya seperti Soekarno. Padahal selama ini bisa dibilang PDIP itu banyak diamnya. Ya untuk apa juga banyak nyinyir, banyak omong. Tokohnya juga banyak diam. Kan penguasa ceritanya begitu. Kalau yang ada cuitan-cuitan atau video-video pendek yang diunggah orang lalu untuk menjatuhkan Megawati atau Puan Maharani atau orang-orang PDIP lah, yaitu kerjaannya mereka itu. Jadi kata-kata yang sebenarnya biasa dipotong lalu di framing, seperti minyak goreng kemarin. Kenyataannya siapa? Kekuatan siapa yang bisa membongkar itu? Mafia minyak goreng, ya kan? Kekuatannya siapa? PDIP. Gitu loh. Kalau soal Palestina dari dulu tuh ya begitu. Coba dipikir, bagaimana cara Indonesia menolong Palestina, membantu Palestina? Dengan perang? Nggak akan selesai. Karena di situ melibatkan banyak negara, melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak kepentingan, melibatkan pihak-pihak yang bertikai. Simpel saja deh, nggak usah repot-repot lah. Mungkin Indonesia
Susah untuk situ karena apa? Di Indonesia sendiri ada orang-orang yang tidak setuju cara-cara beberapa tokoh besar di Indonesia untuk mendukung Palestina. Selama ini dukungannya apa? Cuman dana. Ternyata para petinggi Hamas kayak apa, kan begitu. Hasilnya apa? Gak apa-apa. Gak seberapa. Kalau misalkan Indonesia mau jadi penengah, itu harus bisa diterima kedua belah pihak, baik Palestina maupun Israel. Memang konsep di Indonesia itu apa? Anti penjajahan, kan begitu. Cara pandang Indonesia terhadap Israel kan penjajah. Tapi sebenarnya karena sudah terlanjur di sana lama, sudah beranak pinak, bahkan cucu, mau gimana coba? Kalau mau perang urusannya ya nggak akan selesai. Karena di sana juga akan dibantu orang, dibantu negara, sama saja. Kita bantu misalkan ya sama saja. Yang ada ya hancur-hancuran saja. Selesai? Tidak selesai. Terbukti nggak selesai sampai sekarang. Ya kan? Padahal juga tidak perang besar. Dulu saja Israel saat perang dengan beberapa negara di Arab sana, pemenangnya Israel loh. Aneh kan? Ya karena apa? Banyak kepentingan yang bermain. Seandainya cita-cita Gus Dur itu kan ditentang juga, cita-cita Kiai yang akan dilanjutkan oleh Kiai Yahya Stakuf, ketua PBNU sekarang. Itu kalau misalkan digelindingkan lagi, orang-orang yang ini loh, intoleran ini, lebih condong ke pemikiran keras, pasti akan menolak. Lalu bagaimana coba? Misalkan Anda mau mendamaikan si A dan si B, cara paling mudah Anda diterima oleh si A dan si B, kan begitu. Kalau Anda diterima si A tapi oleh si B tidak, bisa? Gak akan bisa. Misalkan Indonesia mengakui Israel, lalu nanti tuduhannya Indonesia mengakui negara Israel, negara penjajahan, begitu repotnya. Lah ini harusnya yang dirubah itu mindset, cara pandang. Beberapa negara di Timur Tengah sana juga ada hubungan bilateral dengan Israel loh. Berarti kan mengakui. Banyak di sana negara-negara Timur Tengah itu ada beberapa negara. Mereka saja tidak bisa membantu kok. Apalagi yang tidak punya hubungan bilateral. Mau bagaimana? Mau pakai rumus apa? Wong mendamaikan kok nggak kenal salah satunya, kan seperti itu. Jalan tengah yang ya tetap berhubungan dengan kedua belah negara dengan cara yang dilakukan seperti PBNU itu. Memberi apa? Masukan-masukan, perubahan-perubahan agar merubah cara pikir. Di situ loh. Ujungnya apa? Kemanusiaan itu. Kalau misalkan cara pandangnya berubah dan ada hubungan bilateral, kemungkinan bisa justru. Kemungkinan justru bisa. Tapi nanti curiganya kan orang-orang kan ada sebagian nanti Israel intelijennya masuk Indonesia. Nggak usah punya hubungan bilateral, kalau mereka masuk ya masuk saja. Mau namanya intelijen itu tidak ada urusan dengan hubungan kedua belah negara kok sesungguhnya. Mereka bisa masuk kemana-mana. Sebenarnya jalan satu-satunya itu. Harus bisa diterima Israel dan bisa diterima Palestina. Di situ. Kalau tanpa itu nggak bisa. Bisanya apa ya seperti sekarang ini? Jatuh hasilnya tuh. Makanya itu tweetnya Fahri Hamzah itu banyak bisa dibilang dikomentari pedas lah. Kena komentar pedas para netizen. Rumusnya cuman itu tadi. Jika mau berusaha mendamaikan mereka, harus bisa diterima di kedua belah pihak yang bertikai. Lalu disuruh gimana mendamaikan? Coba, perang gak akan selesai. Yang ada apa? Hancur semua. Ya seperti sekarang ini akhirnya. Ya harus diterima. Ya harus diterima. Dan cara pandang ulama-ulama NU sampai sekarang masih dipakai. Beberapa tokoh Yahudi misalnya ada kenal dengan salah satu atau dua tokoh PBNU. Begitu juga tokoh di Palestina, kenal juga. Jadi kalau misalkan ada yang selalu mengangkat isu-isu Palestina, ya pasti tentu punya maksud.
Maksud apa ya? Maksud untuk kelompoknya, atau maksud untuk A, B, C, D, ya begitu. Ibaratnya saat orang itu mau lari ke arah jalan B, tapi kakinya dikasih tali, bisa? Ya nggak akan bisa. Jadinya seperti ini. Udah gitu aja. Selamat malam, wassalam.